Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Summa amma ba'du. Allahumma inni as'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an taghfir lana ma madha wa tahfazna fima baqiya. Pon untuk diantara dua atau solawat se menghimpun doa perlindungan untuk nape kita nyato sapora ke Allah melalui solawat. Allahumma ya Allah inni as'aluka, sungguhnya hamba mohon kepadamu, antusolliya untuk bersolawat, wa tusallima dan menyampaikan salam, ala sayyidina Muhammad atas kanjeng Nabi Muhammad, wa ala sairil anbiya begitu juga untuk semua para nabi, wa ala alihim dan semua keluarga para nabi para rasul, wa sahbihim dan semua keluarga para nabi para rasul, wa antaghfirlana dan kami mohon kepada engkau untuk mengampuni kami, ma madha dari apa yang telah lalu, wa tahfadzona dan menjaga kami, fi mabakina dari yang masih tersisa dari umur kami. Jadi dari umur telah lalu kita nyato saporah, dari umur yang akan datang kita mohon perlindungan karena mungkin masih dalam momentum tahun baru. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang entah andi masa lalu. Sebaik-baik orang memiliki masa lalu. Sebagaimana seburuk-buruk orang memiliki masa depan. Boleh ulangi lagi? Sebaik-baik orang memiliki masa lalu, sebagaimana seburuk-buruk orang memiliki masa depan. Maksudnya kita jika ditakdir oleh Allah sebagai orang baik, itu pasti memiliki masa lalu yang tidak baik. Coba diantara sekian yang hadir, badenten saya tak pernah ngalakoni dosa. Ada enggak di antara kita yang tidak pernah sama sekali melakukan kesalahan? Dosa kabeh kan? Nah, maka sebaik-baik orang pasti memiliki masa lalu. Artinya kita ketika ditakdir oleh Allah sebagai orang baik, jangan tertipu. Kita memiliki masa lalu yang hanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ketika kita diperlihatkan patemu ke Allah dengan orang jahat, ingat seburuk-buruk orang tetap memiliki masa depan. Saya sampaikan ini gila, kita belum tahu apa yang menjadi akhir kehidupan kita. Husnul khotimah atau su'ul khotimah, naudzubillah. Maka dinto kita aduan ini gila wa anape Allahumma inni as'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antaghfirlana ma madha, dan hamba mohon kepadamu untuk mengampuni dari dosa-dosa yang telah lalu. Karena kita itu sama masa lalu. Wa tahfadzona, dan menjaga kami
fima bakina, di sisa umur kami yang masih ada. Saya berlalu dosa-dosanya teh saporah, umur saya akan datang nyato perlindungan. Maka nggila kembali, sebaik-baik orang masih memiliki masa lalu, sebagaimana seburuk-buruk orang masih memiliki masa depan. Maksudnya aja sampai kita merendahkan orang seahli pendosa sekalipun. Sayyidina Umar dulu adalah orang senyaris membunuh Nabi. Tapi ternyata setelah wafatnya, dialah orang yang berbaring di sisi makam Nabi. Nah, coba untuk menunjukkan bahwa seburuk-buruknya Sayyidina Umar kian di masa depan kan untuk baik. Sayyidina Umar ketika masa hidupnya, Masya Allah, di awal-awal beliau anaknya pernah kubur odi-odi. Kanjeng Nabi hampir repate. Ketika beliau ajalan tengah perjalanan ingin membunuh Kanjeng Nabi, di tengah jalan bertemu dengan seseorang. Kemana engkau akan pergi wahai Umar? Saya akan membunuh Muhammad. Karena Muhammad dia telah membawa agama baru yang menyalahi ajaran nenek moyang kita. Maka dijawab oleh orang ini, loh, kamu ini kenapa mesti harus membunuh Muhammad? Adikmu itu loh, Fatimah binti Khattab telah ikut agama Muhammad. Kempanganna daripada bawa lepang-lepang matana Muhammad, mata angon alekna gelu jalan Nurul Muhammad. Maka Sayyidina Umar sekitar Islam ento balik haluan. Dari semula menuju rumah Sayyidina Rasulullah, langsung balik menuju rumah Fatimah binti Khattab, adiknya. Pada saat sampai di rumah Fatimah binti Khattab, di situ Umar mendengar suara orang baca Quran dari dalam. Di sini Umar tuh ngiding bedoreng ngaji dari bengkona Fatimah binti Khattab. Ternyata Fatimah binti Khattab yang baru masuk Islam itu sedang belajar ngaji. Dengan siapa? Dengan Khabbab. Khabbab salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang mengetok pintu, maka langsung Fatimah mengenali siapa yang mengetok pintu itu. Karena dari ketokan nalabeng bila tahu orang mun saya datang ento Umar. Maka Fatimah memerintahkan segera sembunyi. Sorong ngerem Khabbab ento. Mushaf-mushafnya disuruh sembunyikan. Dibukakan pintu tanpa basa-basi, maka Umar langsung menampar wajah adiknya tanpa belas kasihan. Tampilingi pabiar alek nanto, taker keluar darah dari pangapora, dari mulutna, dari elongna. Kemudian cana Umar, apa saya baca nih gila? Marang abas? Fatimah binti Khattab dia tidak menyerahkan itu karena dia khawatir mushaf yang dibaca tadi nanti kalau ketahuan, kalau dipegang oleh Umar akan dirobek dan seterusnya. Maka kemudian dia bertanya, di mana Muhammad sekarang berada? Khabbab seneng gila ngerem ngulbut. Ya. Padahal ke Khabbab entai sorong ngerem, mungkin mak justru ketika tanya Kanjeng Nabi Muhammad, mak justru makaton Khabbab ento. Cana Khabbab Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad kene bade bengkon Arkom. Sejana Fatimah lu, "Bu nae mak. Mbelai cuk Kanjeng Nabi rek laki bahaya." Bahasa mungkin tak bahaya tak? Terang agak nama gini. Enggak bahaya tak? Akhirnya nabe Khabbab ento ternyata pernah ngiding Kanjeng Nabi adua. Makanya dia pede keluar karena Khabbab melihat gelagat ini Umar ada potensi untuk dapat hidayah. Kata Khabbab, saya pernah mendengar Kanjeng Nabi berdoa. Dalam doanya, ya Allah, berilah, kuatkanlah Islam dengan engkau memberikan hidayah kepada salah satu dua Umar. Yaitu yang pertama Amr bin Hakam, yaitu Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Tapi saya rasa doa Kanjeng Nabi adua kan pasti mati. Saya kira doa Nabi ini terkabul untuk Umar bin Khattab. Akhirnya direbut ya mushaf yang ada di tangan Khabbab, kemudian dibaca oleh Umar bin Khattab. Pada saat dibaca, ternyata yang dibaca tadi adalah lembaran-lembaran Quran, lembaran mushaf
yang menuliskan tentang surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an ini agar engkau celaka, enggak. Illa tadhkiratan liman yakhsha, akan tapi agar menjadi peringatan bagi orang-orang yang takut. Maka tadi disampaikan, kita ini sebagai orang mukmin hendaklah senantiasa menajamkan sisi khauf, menajamkan sisi khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an diturunkan bukan untuk menjadi kita celaka, tapi untuk menjadi peringatan bagi orang-orang. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Akhirnya singkat cerita, Umar itu orang Arab, Pak. Quran bahasa Arab. Mas kiana kita Islam, paham. Oh, rek menjaga Arab. Parengi padeng atenan. Karena saya mah hidayan to tak mesti ki beda kadang lebet ngeding Qur'ane baca, kadang ngeding dari peristiwa, kadang lebet pengajian. Yang lagu bula pengajian kata Iwan hikam. Pas nampak hikam 141, beda sesitung masa Islam nih gila. Asyahadat. Jadi tahun baru coba sebab hidayah banyak entul. Kadang lebat pengajian, kadang lebat peristiwa, pernah apa tak pernah sakit pas sakit ke Allah lah. Ya Allah, ternyata bulan tu orang selam lah. Akhirnya jadi sebabnya oleh hidayah. Pon. Nyato ditunjukkan Imam Muhammad kini berada. Kanjeng Nabi kene ngajar bengkona Arkom. Maka Umar tanpa buang-buang waktu langsung menuju ke rumah Arkom. Ketika sampai di rumah Arkom, ya karakternya gelap. Pada kalau saya ngetok pintu bengkona Fatimah, langsung dur dari luar. Kanjeng Nabi tengah pengajian untuk tak kerja kabeh orang-orang. Dari gaya ngetok labeng kita ngote karopah, orang ento lah bisa nebak mun saya ngetok labeng Umar. Sahabat senurok ngaji pada katakuan. Pada nacek-cek putih kabeh. Ketika saya datang Umar, ontong beda situng jagoan edin, beda situng jawara, beda situng ahli gulat, beda situng pendekar, beda situng orang saya main nyaman. Serah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah itu saumuran ko Nabi. Saya mendapatkan gelar apa? Singa padang pasir. Singa padang pasir. Cakna Hamzah lama masuk Islam. Mun Umar datang kalaban baik-baik, tarima. Tapi mun datang kalaban kekerasan, amaina kasar, eson lajena. Bau jagoan. Beda Sayyidina Hamzah dinto. Akhirnya saya beda saya ngajamin, beda pendekar na saya ngajamin, buka labengna. Ternyata ketika pintu dibuka, dugaan dari orang-orang para sahabat yang ada di majelis itu ternyata lopot. Eko caongku datang mati anak Kanjeng Nabi, ternyata datang untuk mengungkapkan 2 kalimat syahadat. Loh entah. Jadi sebab hidayah itu banyak, sebab hidayah macam-macam. Kembalikan yang gila, setiap orang baik pasti memiliki masa lalu. Maka kita mau takdir kalau jadi orang baik aja sombong, kita di masa lalu kabeh. Tapi begitu juga sebagaimana orang buruk masih memiliki masa depan. Mana temu orang saya coba, temu orang saya rosak, aja rendahkan, aja hinakan, andi kesempatan untuk berubah. Pon. Sayyidina Umar bin Khattab nih gila, dia awalnya adalah orang yang nyaris membunuh Nabi, tapi pada akhirnya justru dia orang yang berbaring makamnya di sebelah makam Nabi. Coba sebelah makam Nabi senten? Kanjeng Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kan? Padahal awalnya masa hidupnya, awalnya dia adalah orang nomor 1 sememusuhi Nabi. Pon. Mentajukan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah orang nomor 1 merangi agama Allah. Tapi senten nyangka ternyata pada akhirnya beliau justru orang yang mendapat gelar Saifullah, orang yang mendapat gelar pedang Allah. Khalid bin Walid saya memimpin banyak peperangan, saya memimpin banyak pertempuran, termasuk perang Yarmuk dan seterusnya. Sayyidina Khalid bin Walid komandan. Saya rasa nyangka. Nah, saya rasa nyangka. Fir'aun
Fir'aun dengan segala kekayaannya, dengan segala kebesarannya, dengan segala kedudukannya, tapi sepatuna, sepatuna yang terbuat dari emas itu ada di neraka. Tapi sebaliknya Bilal, seorang hamba sahaya, justru sandal nak laikai dingka Nabi, kasakna lebih di suarga ketika Nabi Isra Mi'raj. Coba perbandingannya. Nah, hadirin tadi edin tolah bulakin tokapi dalam menjalani kehidupan ento ki sobung saya pasti mungkin dunia. Orang saya bagus kan belum tentu bagus terus. Orang saya coba ki belum tentu coba terus. Maka solusinya ketika kita jadi orang bagus, napa solusinya ning gila? Ketika kita ditentukan oleh Allah sebagai orang bagus, orang gagah, sokore, maksud aja tambah kebagusan naga Allah. Aja sampai membusungkan dada. Menunjukkan ketika kita bertemu dengan orang buruk, ajak merendahkan. Jadilah kita seperti bunga teratai. Bunga teratai yang gunain apa? Dan bunga teratai kan elot-elot. Paceren, seboceng. Tapi bunga teratai tetap indah. Bunga teratai tetap indah. Artinya kita hendaklah jadi orang semento seperti bunga teratai dimanapun. Tetap membawa manfaat dimanapun, kapanpun, tetap membawa manfaat, tidak merendahkan orang lain. Kita selalu adua ke Allah, nyato perlindungan terhadap masa lalu, nyato ampunan terhadap masa depan, nyato perlindungan.